Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kobar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara membuat aplikasi CRUD sederhana menggunakan Java NetBeans. Oke, pertama kita siapkan dulu database-nya ya. Di sini saya menggunakan localhost SAMPP. Kita buka. Kemudian kita buat sebuah database baru, misal di sini CRUD siswa. Kemudian di sini saya membuat tabel admin. Ini 2 kolom saja. Username, password. Misalnya pacar, panjangnya misalnya 15, ini 10. Oke. Lanjut, kita simpan saja. Kemudian kita membuat tabel baru ya. Di sini saya beri nama tabel siswa. NISN, kemudian nama, alamat, serta nomor HP. NISN kita integer dengan panjang 15, misalnya nama pacar, panjangnya 25, misalnya alamat pacar dengan panjang 50, nomor HP integer 12. Kemudian untuk NISN kita buat sebagai primary key ya. Kemudian kita simpan saja. Nah, setelah semua database ini kita buat, selanjutnya kita akan masuk langsung ke bagian programnya. Di sini saya menggunakan Java NetBeans 8 ya. Pertama, kita buat dulu projectnya. Kita buat misalnya namanya CRUD siswa. Kemudian kita finish. Nah, jika projectnya sudah dibuat, hal yang harus kalian pastikan adalah library dari JDBC drivernya itu sudah kita import. Jika belum, maka kita import. Bisa klik kanan di library, kemudian add library, pilih yang MySQL JDBC driver, kemudian add library. Nah, jika seperti ini, berarti driver dari SQL kita itu sudah kita import. Langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah kelas baru di sini. Kita buat, saya menggunakan Java main class ya. Di sini saya beri nama koneksi. Fungsinya adalah untuk menyambungkan antara program yang akan kita buat dengan database yang sudah kita buat sebelumnya, database CRUD siswa. Kemudian kita pilih saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat private void untuk SQL config-nya agar bisa terhubung. Di sini kita buat saja private void, maka private static connection MySQL config misalnya. Ini boleh bebas kalian beri nama apa. Oke, di sini terdapat merah ya, error. Ini karena belum kita import. Jadi setelah kita import library-nya, maka kita panggil library yang ada di sini ke dalam coding kita. Sini kita klik aja agar lebih mudah import. Maka di sini akan terbuat otomatis ya. Dan merahnya hilang. Setelah kita buat SQL config-nya, kita buat lagi
yang namanya koneksinya ya. Kita buat public saja, public connection. Kita panggil kelas koneksinya. Kemudian kita lempar draw ke SQL exception. Setelah kita buat SQL exception-nya, ini kita gunakan try-catch ya untuk penanggulangan error. Kemudian yang sini karena belum di retune, retune-nya ke MySQL config. Oke, errornya hilang ya. Jika sudah terbentuk struktur seperti ini, selanjutnya kita akan masukkan URL-nya ya, string URL sama dengan di sini kita masukkan JDBC-nya ya, JDBC MySQL localhost. Kita gunakan port 3306. Kemudian nama database kita tadi di sini, nama database kita itu adalah Cerut Siswa ya, Cerut Siswa. Setelah URL-nya, maka kita masukkan username dan password dari localhost kita. Defaultnya biasanya itu username-nya itu adalah root dan passwordnya itu kosong. Tapi saya tidak tahu komputer teman-teman itu sudah diganti atau belum. Jika belum, ya kita gunakan yang default. Kemudian string user sama dengan root, kemudian string password sama dengan kosong. Nah, di komputer saya ya itu username dan passwordnya itu masih default, jadi saya buat seperti ini. Kemudian setelah kita buatkan URL-nya, maka kita masukkan pemanggilan pada MySQL JDBC driver-nya ya. Sini kita menggunakan kelas for name Selanjutnya kita panggil driver manajernya ya. Driver manager dot get connection
URL, user, dan password. Oke, draw kita lempar. New SQL exception. Oke, ini untuk pemanggilan koneksinya sudah selesai ya. Kemudian kita coba jalankan nanti di public mainnya ya. Di public static void mainnya kita coba jalankan. Tapi sebelum dijalankan, kita harus tambahkan dulu coding seperti ini. Kita gunakan package lagi. Connection sama dengan koneksi. Nah, kita panggil terlebih dahulu koneksinya. Kemudian kita panggilkan JOptionPane, pemberitahuan ya. So message dialog berhasil terhubung. Nah, kemudian di bagian text-nya kita panggil lagi option pen-nya. So message dialog koneksi gagal. Kemudian kita tambahkan exception-nya, not message, pesannya apa. Oke, ini untuk script koneksi ya, coding koneksi. Intinya ada pada bagian ini. Untuk yang ini adalah pemanggilan. Kita cek apakah koneksi kita sudah berhasil atau belum. Kalau kita jalankan maka hasilnya seperti ini. Oke. Koneksi terhubung, berarti koneksi kita dengan database yang ada di sini itu sudah berhasil ya. Contoh kalau yang tidak berhasil ini kita hapus satu misalnya, kemudian kita jalankan. Nah, koneksi gagal terhubung di cerut siswa. Nah, tidak diketahui database cerut siswa. Berarti salahnya kita itu adalah di database cerut siswanya ini kurang gitu ya. Oke. Untuk tutorial pembuatan kelas koneksi pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini ya. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan untuk login dengan menggunakan database. Oke, tetap di Ecobar. Sampai jumpa di video selanjutnya.